Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran pada pekan kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pekan ini kita akan membahas tentang reliabilitas soal. Apa itu reliabilitas soal? Reliabilitas soal menurut Profesor Budiono itu adalah suatu instrumen disebut reliable jika hasil pengukuran suatu instrumen tersebut sama. Sama kapan? Sama jika pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama, waktunya yang berlainan, atau pada orang yang berbeda tetapi mempunyai kondisi yang sama. Di sini waktu yang sama atau waktu yang berlainan. Jadi di sini kita ibaratkan suatu timbangan. Timbangan itu reliable atau baik jika timbangan tersebut dapat menunjukkan hasil yang sama atau hampir sama pada satu orang pada waktu yang sama atau berlainan. Jika kondisinya masih sama, jika seorang itu mungkin beratnya 30, nimbang di sini, kemudian nanti sore juga nimbang lagi, ketika kondisinya masih sama juga harus menunjukkan angka 30. Pada waktu yang sama itu kan ketika waktunya sama walaupun tempatnya berbeda, itu juga harus menunjukkan nilai yang sama. Itu kita ibaratkan timbangan tersebut. Timbangan tersebut juga sama, bisa menunjukkan angka yang sama pada orang yang berbeda ketika kondisinya masih sama. Sama-sama orang tersebut mempunyai berat yang 30. Seperti itu. Jadi reliable itu dia bisa menunjukkan hasil pengukurannya sesuai dengan kondisi, baik waktunya sama maupun waktunya yang berlainan. Nah, nanti uji reliabilitas angket itu digunakan rumus alfa kalau angket. Sebab skor butir bukan 0 dan 1. Nih. Ini yang rumus biasa ada atau yang digunakan oleh banyak orang. Kenapa kita menggunakan rumus alfa? Jadi nanti di sini itu bisa digunakan pada soal angket, pada soal urean, ataupun soal pilihan ganda. Nanti juga bisa sebenarnya. Tapi nanti di sini dikhususkan untuk rumus alfa itu jika butir soal kita itu bukan 0 dan 1. Nah, sebenarnya adalah ini. Kenapa kok dia itu tidak pada 0 dan 1? Dia menggunakan variansi butir ke I dan variansi skor totalnya. Jadi di sini N-nya ini yang perlu kita perhatikan adalah N-nya adalah banyaknya butir instrumen, bukan banyaknya responden. Kalau daya beda yang kemarin adalah N-nya dia banyaknya responden atau banyaknya peserta tes. Tetapi ketika kita sudah membahas reliabilitas, itu yang kita bahas adalah N-nya banyaknya butir instrumen. Walaupun nanti pada ketentuannya itu kemungkinan nilainya hampir sama, tetapi ketika kita menggunakan responden, itu akan menunjukkan hasil yang agak berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan adalah N-nya banyaknya butir instrumen. Nah, nanti dikatakan soal atau instrumen itu baik jika reliabilitasnya atau indeks reliabilitasnya itu lebih dari 0,7 atau R11-nya itu. Langkah-langkah uji reliabilitas. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan tingkat kesukaran. Jadi yang pada tugas pertama kemarin yaitu kita menentukan tingkat kesukarannya. Kemudian daya bedanya atau konsistensi internal. Kita kemarin masih mencari daya beda. Soalnya yang kita berikan hanyalah pada contoh soal pilihan ganda, belum masuk ke angket. Jadi nanti kalau minggu depan itu sudah kita masuk ke angket. Nah, nanti kita coba untuk program SPSS juga. Jadi nanti kita
korelasikan, kalau kita kombinasikan dengan yang SPSS juga. Yang kedua, langkah kedua adalah menghapus atau tidak dianggap jika soal itu mempunyai tingkat kesukaran daya beda yang tidak baik. Jadi nanti di sini ada salah satu yang tidak baik, kita harus menghapus atau tidak dianggap soal tersebut. Jadi ketika kita uji coba, sebaiknya soal kita itu kita buat banyak dulu. Kenapa kita membuat banyak? Belum tentu semua soal itu bisa kita gunakan untuk soal uji, tes, atau untuk emang yang soal sebenarnya. Yang ketiga, kita melakukan uji alfa. Sebenarnya untuk reliabilitas itu macam-macam perhitungannya ada beberapa. Yang pertama, punyanya Sperman Brown ini. Di sini kita masih menggunakan rumus klasiknya. Kalau daya beda itu sama rumus klasiknya. Dia menggunakan dua kelompok. Jadi nanti di sini dia menggunakan dua bagian atau dua pembanding, dua kelompok. Syarat teknisnya adalah dua belahan atau kelompok itu diciptakan harus paralel. Paralelnya adalah reratanya sama, skornya sama, variabilitasnya sama, bentuk distribusinya juga sama. Di sini yang diharuskan, yang wajib adalah banyaknya butir harus genap. Yang ketiga adalah instrumen harus homogen. Jadi syaratnya ini. Tetapi ketika kita menggunakan uji ini, punyanya Brown ini, dia sangat susah sekali dilakukan. Kenapa kita kok susah melakukannya? Kita hanya membagi dua. Yang susah adalah menciptakan ini harus paralel. Itu susah sekali. Dengan reratanya sama, variabilitasnya itu sama, bentuk distribusinya itu harus sama. Itu akan susah sekali. Sehingga untuk rumus ini biasanya jarang sekali digunakan. Walaupun jarang, nanti ada kemungkinan seperti daya beda kemarin, penggunaan rumus klasik ada kemungkinan digunakan untuk suatu instansi. Tujuannya apa? Tujuannya sama, memudahkan pada yang menggunakan aturan tersebut. Seperti itu. Yang kedua, di mana Flanagan itu hampir sama dengan Brown, cuma syarat yang pertama tadi kan sulit dipenuhi. Untuk menutupinya tercipta rumus ini. Dia tidak lagi menggunakan yang korelasinya yang satu-satu, tetapi dia menggunakan variansi. Jadi tidak harus mempunyai rata yang sama. Ini menggunakan variansi pertama dengan variansi yang kedua. Ini yang sudah agak sering digunakan. Dia dibagi menjadi dua, mungkin soal genap dengan soal yang ganjil, itu menggunakan variansinya. Kemudian ada juga dengan teknik rulon. Di sini mempunyai dasar pemikiran bahwa perbedaan antara skor subjek uji coba 1 dengan uji coba yang kedua atau kesalahan pengukuran. Jadi kalau Flanagan, Brown itu dia uji cobanya sekali. Cuma yang dibedakan adalah soal yang belahan pertama atau pembaginya itu dua. Kalau Rulon itu berpikiran bahwa ketika kita mencari uji coba reliabilitas, dia berpikir bahwa ketika dilakukan dengan waktu yang berbeda atau uji coba satu dengan uji coba yang kedua, yang dibandingkan adalah variansinya. Variansi soal antara belahan yang dua belahan tersebut. Jadi di sini SD adalah variansi perbedaan skor antara dua belahan dengan variansi total. Kemudian yang sering dipakai juga yaitu yang terkenal adalah ini KR20 Kardashev-Jackson ini. KR20 ini hanya dapat digunakan pada soal pilihan ganda.
itu hanya dapat digunakan pada soal pilihan ganda. Kenapa kok hanya dapat digunakan pada soal pilihan ganda? Di sini ada aturan sigma P kali Q. Yang mempunyai P dan Q itu adalah soal pilihan ganda. Yang benar dan salah itu. Jadi biasanya ketika kita membuat reliabilitas, jika soalnya itu pilihan ganda, itu kita menggunakan KR20. Jika angket atau urean, kita menggunakan rumus alfa yang seperti yang saya bilang tadi. Walaupun nanti soal pilihan ganda juga bisa digunakan atau kita hitung menggunakan rumus alfa. Jadi kenapa kok yang tadi untuk uji reliabilitas untuk alfa saya munculkan duluan? Soalnya alfa itu yang sering sekali digunakan. Dia bisa digunakan untuk soal pilihan ganda, bisa digunakan untuk urean, bisa digunakan untuk angket. Seperti itu. Sambil ini untuk membahas tentang reliabilitasnya, untuk kali ini saya akan memberikan kunci jawaban tugas yang kemarin. Jadi tugas yang pertama adalah kita menentukan tingkat kesukaran. Di sheet 1 ini adalah TK, sama kayak gitu. Ini kita ambil sama datanya, ini data kalian di tugas yang pertama itu dulu. Kan kemarin-kemarin belum ada istilahnya kuncinya benar atau salah untuk hasil kalian. Jadi di sini untuk kunci jawaban kita ingat bahwa if logikanya jika jawaban siswa di sini adalah sama seperti kunci, ini kita tekan F4, tidak boleh ganti baris. Ini 1,0 seperti ini. Jadi jika di sheet B ini sama dengan dia tidak boleh ganti baris. 1,0 ini kemarin sudah pernah kita bahas caranya seperti ini. Kita kecilkan saja biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan skor totalnya. Ini kita sum untuk nilai Y-nya. Seperti ini. Untuk tingkat kesukaran kita kemarin cukup mencari nilai P atau jumlah benar. Jumlah. Kita ambil sum. Kita blok ini. Kemudian tingkat kesukarannya adalah kita menghitung peluang jumlah benar. Jadi yang di atas ini dibagi banyak responden adalah 93. Ini untuk tingkat kesukarannya sudah ada. Kalau ini saya kira tidak masalah, kita tidak membahasnya pun bisa. Kriteria tingkat kesukaran jika ini perbesar dulu aja. Kita perbesar untuk kriterianya. Kita punya aturan jika tingkat kesukarannya itu kurang dari 0,3, maka kita anggap soal itu adalah sukar. Soalnya yang menjawab benar hanya sedikit. Kemudian jika lebih besar bagaimana? If ini kurang dari 0,7, dia itu ideal. Kemudian value yang tidak dipenuhi
adalah yang mudah. Jadi kita ingat kembali dulu di tingkat kesukaran. Nih. Ini untuk tingkat kesukarannya. Untuk jawabannya seperti ini. Nih. Jadi untuk kunci jawaban tingkat kesukaran adalah ini. Silahkan nanti dicek lagi untuk tugas-tugasnya. Kemudian di daya pembeda, daya beda kita menggunakan ini lagi. Kita ambil di sini, kita copy saja, kita masukkan di bagian sini. Ini kita ambil sama. Ini sama dengan di tingkat kesukaran. Nih kita punya respondennya 93. 93. Soalnya ada 30. Nanti biar sama, biar enak adalah kita bisa membuat freeze pada tampilan ini. View freeze line-nya ini. Jadi biar angkanya terlihat. Nih. Kita punya untuk daya beda, rumus daya beda. Kita ingat kembali. Nih. Kita ambilkan rumus daya bedanya. Kita gunakan yang RP-BIS yang sering digunakan. Ini daya beda untuk RP-BIS-nya. Kita ambil acuannya ini, di mana sigma XY-nya atau jumlah X-nya dulu. Jumlah, kita punya jumlahnya, sum kita blok saja sampai di nih. Ini jumlahnya. Jumlah Y juga kita buat sama. Ini tadi kan di sana ada, jadi kita tarik aja ke samping kayak gini. Kemudian jumlah XY-nya. Jumlah XY, X kali Y. XY kita gunakan jumlah XY dengan perintah sum product kemarin. Sum product hasil perkalian antara ini untuk array yang pertama, koma kita ambil array yang kedua, yaitu untuk skor totalnya. Ingat skor total itu harus sama, dia tetap. Nih kita tekan F4. Jika sudah, kita bisa kurung tutup ini hasilnya, hasil perkaliannya sigma XY-nya ini. Kemudian kita perlu lagi untuk Y pangkat 2. Y pangkat 2-nya. Kita ambil di sini, kita pangkatkan 2. Nih. Jumlahnya adalah sini. Nah, kalau sudah, kita bisa menerapkan untuk kriterianya RP-BIS-nya atau point base serialnya. Kita gunakan aturan yang kemarin adalah kita harus hati-hati dengan penggunaan kurung. Di sini N-nya ada 93 dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X, sigma X-nya ini, kali sigma Y. Sigma Y, ingat ketika kita menggunakan Y, dia harus tetap F4. Nih. Ini untuk pembilangnya, kita bagi. Untuk penyebutnya adalah akar SQRT
Di sini kita kurung yang pertama untuk kurung perkalian, kita tambahkan kurung lagi untuk 93 kali sigma X kuadrat. X jika dikuadratkan nilai kita hanya ada 1 dan 0, maka sigmanya dia masih tetap sama di sigma X. Nih, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, ini pangkat 2. Nih, dikalikan dengan N-nya 93 kali sigma Y pangkat 2. Nih, ini kita ambil tetap, jangan lupa. Dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan, sigma Y pangkat 2. Seperti ini. Nah, kalau ini sudah, kita ambil untuk kriterianya. Jadi untuk soal-soalnya seperti ini. Jadi banyak responden itu 93 kali sigma XY ini. Kemudian dikurangi dengan sigma X kali sigma Y. Oh ya, yang di bagian sini harus jangan lupa kita F4. Nih. Ini aja biar yang saya cek ada di bagian sini biar kelihatan. Untuk 93 itu N-nya kali ini sigma XY dikurangi dengan sigma X ini kali sigma Y dibagi dengan ini udah benar ya. Kalau sudah untuk kriterianya, kriteria if jika ini lebih dari 0,3 maka dia itu baik, jika tidak baik. Nih, nah sebenarnya yang sekarang adalah kita harus ingat tadi untuk reliabilitas itu harus mempunyai tingkat kesukarannya baik. Tingkat kesukarannya harus baik dulu. Ini dia harus baik. Itu harus. Kemudian daya bedanya juga baik. Daya beda itu harus baik juga. Di sini harus baik. Jadi nanti di bagian sini daya beda harus baik, tingkat kesukaran harus baik. Jika ada yang tidak baik, kita harus membuangnya. Untuk itu kita perlu adanya tambah lagi untuk rangkumannya. Rangkuman di mana yang memutuskan. Di sini untuk rangkuman untuk uji validitas. Rangkuman uji validitas. Di mana di sini ada nomor soal. Kemudian sebenarnya adalah validitas isi. Kenapa kok ada validitas isi? Ingat, selain pada tingkat kesukaran dan daya beda, kita harus mencari juga untuk ini validitas isi oleh pakar. Ini yang dilakukan untuk validitas pakar.
atau yang cek itu adalah pakar. Kita harus punya validator di mana soal kita itu sudah dinyatakan baik oleh pakar, kan kayak gitu. Jadi kita harus punya ini validasinya bagaimana, kemudian untuk tingkat kesukarannya, kriteria, daya beda, kriterianya bagaimana, nanti kesimpulan. Nih. Jadi kita punya soalnya ada 30. 1 sampai dengan 30. Kita anggap dulu soal ini dia kan sudah diuji coba. Kita anggap soal itu sudah mempunyai validitas isi yang baik semua. Soalnya kalau kita sudah uji coba, ada yang tidak baik seharusnya sudah kita revisi sebelum kita uji cobakan. Maka kita anggap di sini sudah baik semua dulu. Kemudian untuk tingkat kesukaran kita harus ini merekap hasil dari perhitungan kita. Tingkat kesukarannya ini kita ambil saja sama dengan di tingkat kesukaran seperti ini. Kemudian yang kedua ini juga sama seperti ini. Tetapi ketika kita menggunakan kayak gitu, kita akan lama sekali sampai 30 soal. Ingat dalam Excel itu ada keteraturan. Keteraturannya bagaimana? Di bagian sini kalau kita punya aturan adalah tingkat kesukaran B. Bawahnya adalah tingkat kesukaran C100. Yang berbeda antara yang atas dengan yang bawah hanyalah pada kolomnya. Yang diperhatikan ini adalah di sheet tingkat kesukaran atau TK, yang pertama adalah B, bawahnya adalah C. Berarti kita bisa menggunakan sheet bantu saja, yaitu ini. Ini untuk B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian kalau sudah Y di sini juga ada. Setelah Y adalah AA, AB, AC, AD, dan AE. Jadi di sini AA, AB, AC, AD, AE. Ini untuk nama-nama sheetnya. Kita bisa merubahnya ini dengan perintah. Saya perbesar dulu aja, saya ini yang penting. Dengan perintah kita bisa menggunakan perintah indirect. Nih, indirect di sini pengaturannya adalah ref tag atau untuk tagnya itu berupa apa toh? Kita mengaturnya di mana kan seperti itu. Dia berupa teks. Berarti kita harus menggunakan petik 2. Ini juga sama. B-nya kita ganti. Kita ganti dengan bantuan kita di sini. Untuk menghubungkan antara sheet 1 isi dari sheet yang pertama dengan yang kedua, kita bisa menggunakan dan B ini kita pilih dan lagi pada angka 100. Jadi sheet B tadi kita ganti dengan ini. Dengan bantuan adalah dan 100-nya tidak perlu adanya petik, soalnya dia itu angka. Seperti ini. Itu sama. Kalau sudah tinggal kita tarik aja nggak masalah seperti itu. Nih. Untuk kriteria dia di sini adalah di TK B101. Kita bisa merubahnya dari sini juga sama. Ini saya copy saja. Nih, indirect TK tingkat kesukaran K4 tapi di baris 101. Nih.
Kemudian di daya beda kita ambil dulu salah satu contoh penulisannya. Kita ambil di sini. Nih, di daya beda. Jadi kita harus menuliskannya ini, daya beda. Kita bisa menggunakan indirect. Kita tambahkan petik. Ini juga ya. Jadi di petik satu yang ini dia pengaturannya di nama sheet. Jadi jangan kita rubah. Jangan, oh di sini sudah ada petik satu tambah satu lagi, jangan. Ya kita tetap harus menggunakan apostrofnya 2. B-nya kita ganti dengan ini dan kita ganti dengan ini dan lagi kita hapus B-nya. Seperti ini. Ini untuk daya bedanya. Tinggal kita tarik ke bawah. Untuk daya beda, kriterianya juga sama. Dia cuma berganti satu baris. Kalau daya beda yang pertama itu di 101, berarti di sini adalah 102. Nih. Nah, nanti di bagian sini kita punya kesimpulannya dipakai atau tidak. Itu adalah dipakai jika validitas isinya ini tadi itu baik, daya bedanya baik, tingkat kesukarannya baik. Kita punya 3 aturan. 3 aturan itu harus terpenuhi semua. Jadi di dalam 3 aturan itu jika harus terpenuhi semua dalam logika, itu kita bisa menggunakan dan. Kan kayak gitu. Jadi untuk menarik kesimpulannya ini dipakai atau tidak, kita harus menggunakannya dan. Jadi kesimpulan dari ini semua, ini kalau kita tarik kesimpulan, ini jika kesimpulannya adalah seperti ini, jika baik semua, maka soal dipakai. Kebalikannya, jika salah satu itu tidak baik, maka soal itu dibuang. Seperti itu. Maka kita untuk kriteria dipakai atau tidak, kita ambil kesimpulan di sini. Jika ada 3, if aturannya tadi adalah harus baik semua ketiga-tiganya, berarti validitas ini baik dan tingkat kesukarannya itu ideal dan daya bedanya baik, maka kita perlu adanya perintah dan and. Ingat dalam logika itu ada istilah and, or, dan lain sebagainya. Kita ingat kembali logika matematika. Ini juga bisa kita pakai. And logika yang pertama adalah di validitas isinya ini. Dia harus dinyatakan baik. Nih, koma. Syarat yang kedua ini harus apa? Ideal. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah ini. Dia harus baik juga. Begini. Maka ketika ini semua terpenuhi, value yang true adalah dipakai. Nih, kemudian dibuang. Seperti ini. Jadi untuk soal yang pertama dia dibuang. Soalnya walaupun validitas isinya baik, dia itu mudah. Kriteria yang saya beda tidak baik. Seperti ini. Yang dipakai adalah nomor 4. Dia baik, ideal, baik. Ada salah satu yang tidak baik, maka dia tetap dibuang. Ini contohnya. Walaupun tingkat kesukarannya terlalu mudah, walaupun di daya beda itu baik, ya tetap saja
buang seperti itu. Nih. Jadi di sini ada dipakai dengan yang dibuang. Seperti itu. Biar memudahkan kita dalam melihat, kesimpulan ini bisa kita beri warna. Caranya adalah kita bisa menggunakan kondisi format. Kondisi format kita ambil aturan baru, di mana yang kita gunakan adalah yang kedua, format hanya sel dengan isi. Isi apa? Ini specific tag. Jika ada kata dipakai, ini dipakai, maka kita ubah formatnya. Formatnya saya beri fill saja, ini hijau. Ketika ada dipakai, dia warnanya hijau. Kita ambil tadi untuk format cell, specific tag, berisi, kita blok aja kayak gini biar sama, nggak masalah. Dipakai. Formatnya adalah kita beri warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi yang dipakai adalah yang berisi atau yang kita warnai, kita fill dengan warna hijau. Untuk membuat kesimpulan seperti itu. Jadi nanti tugas kalian adalah di daya beda ini, hasil-hasilnya ini kita ambil dulu untuk mencari reliabilitas. Nih. Nih. Nah, nanti yang tidak dipakai silahkan dibuang. Yang sebagai contoh di sini adalah tidak semuanya saya buang. Reliabilitas tujuannya biar untuk pembelajaran. Jadi sama ini. Anggap saja nanti silahkan dicek yang dipakai saja yang dihitung. Ini yang sebagai contoh adalah yang saya buang hanya beberapa. Nomor 1, 2 ini ya kita hapus saja. Sama contohnya seperti itu. Kita hapus. Kita anggap sebagai contoh ini semua soal ini sudah reliable. Nah, kayak gini. Ini sudah reliable atau sudah baik semua. Baru kita gunakan untuk uji reliabilitas menggunakan KL20. Atau di sini sebenarnya sudah ada contohnya yang ini saja. Biar nanti tidak memberikan kunci jawaban ke kalian. Jadi sama di sini. Ini hampir sama dengan yang punya kalian. Ada 93, di sini ada 30. Ini hampir sama, tetapi isinya sebenarnya berbeda. Nah, nanti di bagian sini kita harus mengcopy dari daya beda bule, tingkat kesukaran bule. Ini kita ambil ini. Kita hilangkan. Nomor 1, 2, 3 hilang. Kita delete dulu 1, 2, 3. Ini hilang dulu. Ini delete. Kemudian nomor 4 hilang. Ini nomor 5 ya. Nomor 5 kita hapus. Jadi yang tidak baik kita buang. Ini nomor 10, 11 kita buang lagi. 10, 11. Nih. Kemudian ada lagi nomor 15, 17, 19. 15 ini kontrol kalian tekan CTRL itu 17, 19 delete. Kemudian 19 sudah,
21, 23. 21 sama 23. Delete. Tambah 2 lagi, 27, 28. Nih. 27, 28 kita hilangkan lagi. Nih. Nah, kalau sudah, soal kita itu hanya ini. Kita anggap sini aja jumlah soalnya ada 17. Kita gunakan aturan dari KL 20 dulu. Ini dari berita soal. Kita ambil di KL 20 ini. Kita ambil rumus ini dulu aja. Kita ambil ini. Kita punya aturan nih. Atau enggak kita screenshot aja. Biar enak. Kita ambil snap tool-nya. Ambil rumusnya ini. Kita copy, masukkan ke bagian sini. Nah, kita punya N-nya adalah berapa tadi? N-nya ada 17. Kita harus mencari ini ST kuadrat, berarti kita punya skor total. Skor totalnya kita gunakan adalah skor yang ini. Sum yang kita gunakan skor yang hanya yang baik-baik ini. Jangan menggunakan skor total awal. Nih. Saya kenapa? Dia akan mendapatkan variansi yang berbeda. Di sini kita punya P. Ini P kali Q. P-nya adalah jumlah benar. Nih. Ini respondennya ada berapa tadi? 93 ya. Di sini kurang satu lagi. Nih. Jadi P kita ambil sum ini. Jumlah benar ini kita bagi dengan 93, itu P-nya. Q-nya adalah komplemennya 1 dikurangi dengan ini. P kali Q-nya P kali Q. P kali Q. Maka di sini adalah yang bagian atas kali yang bawah. Nih. Kita blok semua. Nih. Jumlah PQ-nya sigma PQ jumlah PQ kita punya sum, kita jumlahkan yang benar ini, yang baik ini semua PQ-nya. ST standar ini ST-nya variansi totalnya, ST kuadrat atau variansi total kita bisa menggunakan variansi. Rumus variansi adalah var yang kita gunakan adalah di total, nilai total. Nih. Di ST kuadratnya itu variansi total. Kalau ST kan standar deviasi. Total R11. R11 ingat
N-nya adalah banyaknya soal, bukan banyaknya responden. Banyak soal, yang baik hanya 17. Ini yang baik. Ada 17 dibagi 17 kurangi 1 adalah 16 kali dengan variansi total. Ini dikurangi dengan sini, dibagi dengan totalnya lagi. Ini 104 total. Ini ada 0,99. Kriteria jika ini lebih dari, jikanya belum, if di sini lebih dari 0,7 maka reliable. Nih, jika tidak maka tidak reliable. Seperti itu. Jadi begitu untuk penggunaan rumus KL20-nya. Nah, nanti ketika kita gunakan di sini kan ada jumlah soalnya yang digunakan adalah 17. Kan betul. Yang digunakan 17. Bagaimana kita membuat soal tasnya? Apakah kita boleh menggunakan 20? Kan seperti itu. Apakah kita juga harus menggunakan 17? Apakah kita harus menggunakannya di bawah yang 17? Dan nanti itu juga sebagai tugasnya. Nanti alasannya apa? Dah untuk kali ini, jadi untuk penggunaan reliabilitas seperti itu caranya di KL20-nya. Tugas kalian adalah menghitung reliabilitas tugas yang kemarin-kemarin, data yang kemarin dari tugas yang pertama tadi kemarin itu, silahkan dihitung reliabilitas pakai alfa dan pakai yang KL20. Jadi kedua rumus kita menggunakan aturan alfa ini dengan aturan KL20. Silahkan dicoba. Untuk kali ini pada pertemuan pekan ini kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan